Bab 965. Orang yang kejam. Arthur Xiao belum kembali. Golden Ye sedikit banyak telah memiliki dugaan dalam hati. Tapi tidak yakin, dia ingin menelepon Arthur Xiao dan bertanya, tapi takut ketahuan. Setelah memikirkannya dan menunggu 5 menit kemudian, Arthur Xiao masih belum juga kembali. Jadi Golden Ye mengambil kunci mobil dan keluar. Hari ini adalah hari ke-6. Dia belum melihat wanitanya selama 6 hari. Dia merasa getir dalam hatinya, tapi kenyataannya masih sangat kejam. Dia mencoba berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Tidak peduli berapa lama dia berdiam di dalam air, seberapa besar jiwanya menderita, tapi tidak ada guna sedikitpun. Ingatannya selain terdorong karena melihat orang-orang sebelumnya, tidak ada pemulihan sama sekali. Jika ada sedikit kemajuan, bahkan jika itu hanya 0,00, Golden Ye juga tidak perlu secemas ini. Ketika dia sampai di tempat itu, Jason Jie melihatnya datang, raut wajahnya sedikit berubah. Hari ini juga lanjut. Dia bertanya dengan hati-hati, ini telah berlangsung selama berhari-hari. Golden Ye datang setiap hari, warna wajahnya semakin memburuk dari hari ke hari. Jason Jie saja curiga akan terjadi sesuatu padanya. Tapi penampilannya terlihat seperti, selain warna wajahnya, dia terlihat seperti orang normal lainnya. Dan setiap kali dia mengatakan pada dirinya untuk memulai, matanya terlihat sangat ingin ingatannya pulih, dan membuat Jason Jie tidak bisa mengatakan tidak. Tidak. Namun hari ini, Jason Jie akhirnya mendengar sesuatu yang berbeda dari mulut Golden Ye. Biasanya, dia akan berwajah dingin, dan dengan dingin berkata, lanjut. Kemudian Jason Jie tidak punya pilihan selain terus membantunya. Hari ini dia akhirnya tidak mengatakan kata itu. Jason Jie mengira dia telah berpikiran terbuka, dengan sangat senang berkata, Golden, akhirnya pikiranmu terbuka juga. Aku pernah mengatakan sebelumnya, coba sehari, lalu istirahat beberapa hari. Dengan begini fisik dan mentalmu tidak akan terlalu lelah, dan risikonya akan lebih sangat rendah. Siapa yang kira kalau kamu akan menempuh jalan sendiri? Kalau begitu, kamu. Golden Ye mengerutkan kening, dia terlihat tidak sabaran, jelas dia terlihat sudah tidak sabar dan menunggunya untuk melanjutkan. Dengan wajah dingin, dia langsung menyela Jason Jie. Punya waktu luang. Hah? Jason Jie yang disela, menatapnya dengan curiga. Golden Ye memicingkan matanya, aku tidak sabar untuk pemulihan yang sepelan ini. Jika terus ditunda, hanya akan membuang-buang waktu. Jason Jie, jadi. Dia menatap dalam Golden Ye di depannya ini. Jason Jie tiba-tiba mendapatkan firasat. Dia pikir Golden Ye baru saja berpikiran terbuka, tapi setelah memikirkannya, dia merasa ada yang salah. Jika Golden Ye tidak untuk melanjutkannya hari ini, maka dia tidak akan datang mencarinya ke sini, dan langsung pulang untuk beristirahat. Tapi dia tetap datang kepadanya. Berdasarkan pemahamannya tentang dia, Jason Jie merasa kedatangannya pasti tidak akan sesederhana itu. Memikirkan beberapa pikiran menakutkan, Jason Jie menelan ludah dengan gugup berkata, kamu tidak berpikir untuk. Golden Ye tersenyum tipis melihat dia yang ketakutan, kamu sangat pintar, pantas saja teman baikku dulu. Jason Jie. Ini adalah pertama kalinya Jason Jie melihat senyuman di wajah Golden Ye dalam seminggu ini. Walaupun sangat samar, tapi itu adalah senyuman. Tapi, Jason Jie tidak menyangka akan melihat senyumannya dalam situasi ini. Dia merasa bahwa senyum itu sama sekali tidak ramah, tetapi itu memberinya perasaan berada di gua es, sangat dingin membuat orang merinding. Golden, dengarkan aku. Pengobatan pemulihan ingatan tidak bisa dilakukan dengan buru-buru, bagaimana kalau hasilnya berbanding terbalik? Golden Ye meliriknya dengan tatapan dingin. 6 hari yang lalu, kamu mengatakan hal yang sama. Jason Jie. Satu kalimat, membuat dia tidak bisa menjawab cukup lama. Setelah terdiam cukup lama,
Jason Jie baru membuka mulut berkata, "Benar yang kamu katakan, aku memang berkata seperti itu. Tapi, pemikiranmu kali ini berbeda dari terakhir kali. Kali ini aku akan mengatakan dengan sangat jujur padamu, aku tidak berlebihan mengatakannya, hanya satu kalimat. Apakah kamu ingin mengalami gangguan saraf?" Setelah mengatakannya, Jason Jie terus menyerangnya, tidak ingin memberi pihak lawan kesempatan untuk bernapas. "Lihat, warna wajahmu belakangan ini sudah sangat buruk, dan kamu tahu itu. Kalau tidak, kamu tidak akan setiap hari bersembunyi dalam kamar hotel dan tidak berani bertemu orang. Dan lagi, aku memberimu terapi, bukankah kamu melakukan ini karena tidak ingin orang rumah mengetahuinya? Tapi sekarang, jika terjadi sesuatu kali ini, bagaimana kamu akan menghadapi orang rumahmu? Kamu mau orang lain bagaimana memikirkannya?" Golden Ye mengerutkan bibir tipisnya dan tidak berbicara. Jason Jie juga tidak tahu apakah dia mendengarkan kata-katanya atau tidak, dia terlihat sangat serius. "Kembalilah dan pikirkan dengan baik. Aku tidak menakut-nakutimu kali ini, tapi jika kamu benar-benar ingin melakukannya, aku tidak akan membantumu." Mendengar ini, Golden Ye akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, "Benarkah seperti itu?" Jason Jie menganggukkan kepalanya. "Iya, jadi aku menyarankanmu untuk kembali dan beristirahat dulu, masalah ini tidak boleh buru-buru." Golden Ye tersenyum tipis, "Baik, aku akan melakukannya sendiri." Setelah mengatakannya, Golden Ye tanpa ragu berbalik di depan Jason Jie, berjalan pergi dengan kunci mobilnya. Dia sudah tenang, tapi mendengar perkataan Golden Ye, membuat dia tidak bisa tenang. Golden Ye datang sendiri hari ini, jadi mengatakan kata-kata yang kejam, mengatakan tidak akan membantunya. Dia berpikir, Golden Ye seharusnya tidak akan mengambil risiko sendirian. Siapa yang tahu, dia ternyata mengatakan akan pergi sendiri. Kemana dia pergi sekarang? Jason Jie langsung mengambil langkah dan mengejarnya, mengikutinya dari belakang dan bertanya dengan cemas, "Apa yang kamu katakan tadi? Kamu akan melakukannya sendiri. Kamu berencana kemana?" "Kuberitahu padamu Golden Ye, jangan melakukan hal bodoh. Apakah layak seperti itu? Bukankah hanya kehilangan sebagian ingatan? Apakah pantas? Pantaskah?" Jason Jie merasa bahwa dia akan menjadi gila karena teman baiknya ini. Dia tahu bahwa Golden Ye adalah orang yang kejam sebelumnya, dan lagi kata kejam ditambah dengan kata tidak punya hati. Tapi dia tidak menyangka dia akan sekejam ini pada dirinya sendiri. Lalu tidak peduli apa yang dikatakannya, Golden Ye tidak mempedulikannya, dengan cepat keluar pintu dan masuk ke dalam lift. Jason Jie karena mencemaskannya, jadi terus mengikutinya. Kemudian, saat Golden Ye bersiap untuk mengemudi pergi, Jason Jie juga tepat waktu membuka pintu mobil, lalu masuk. Golden Ye mengerutkan kening, "Bukankah kamu tidak membantuku?" Jason Jie mendengus keras, "Aku tidak ingin membantumu. Tapi, mengapa kamu sengaja mencariku? Dan mengatakan padaku kamu akan melakukannya sendiri? Apakah aku adalah teman yang tidak punya hati melihatmu pergi mengantar nyawa begitu saja? Tidak ada yang bisa membantu, jika terjadi sesuatu dengannya, maka akan sangat buruk jika saat itu tiba. Jika ada orang yang menjaganya, maka akan ada yang langsung memberikan pertolongan pertama segera setelah terjadi kecelakaan." Memikirkan hal ini, Jason Jie berkata dengan keras, "Aku benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Setelah ingatanmu pulih, segera pergi. Jangan tinggal di sini. Aku tidak ingin bersamamu setiap hari." Setelah itu, Jason Jie membuka akun WeChat Arthur Xiao saat Golden Ye mengemudi, lalu mulai berbagi lokasi. Bersambung.